Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam pembahasan mata kuliah penulisan humas pada hari Rabu pukul 4 sore hari ini dalam suasana Ramadan. Baik, sesuai dengan jadwal kita pada pekan yang lalu, kita sudah membahas sebuah topik tentang rilis atau penulisan rilis, ya, yang mana masing-masing kelompok mengerjakan rilis dan kita bahas pada kesempatan kali ini, begitu. Tapi dari ada berapa kelompok itu? 3 atau 4 ya? Sepertinya baru cuma 4 ya. 4, Pak. Kenapa cuma satu kelompok yang baru mengirimkan ininya? Kelompok yang lain mana tugasnya? Yang baru mengirim itu kelompoknya siapa ya? Oh, ya. Sebentar, saya buka kelompok yang baru mengirim. Apa kira-kira ininya kendalanya untuk kelompok yang lain? Ya, kelompok yang baru mengirim ini adalah kelompoknya Azmi Mu'afa, Dwi Nur Khaliza, Santaria Magdalena, dan Winartil Bengaul. 1, 2, 3, 4 orang. Nah, ada 24 orang di kelas ini. Ada 3 kelompok lain yang belum mengirim. Kira-kira kenapa itu kelompok yang belum mengirim itu apa alasan? Supaya rencananya kan kita akan bahas itu hasil kerja atau penulisan. Jadi begini ya, nama mata kuliah kita ini kan penulisan humas ya. Jadi dari namanya saja itu sudah kata kerja. Kata kerja itu menunjukkan bahwa mata kuliah ini menekankan pada keterampilan. Keterampilan dalam hal apa? Dalam hal penulisan humas atau penulisan yang menjadi tugas-tugas humas. Salah satunya adalah menulis rilis atau press release. Itu yang kita bahas pada 2 kali pertemuan dari minggu lalu dan ini. Dan ini juga saya katakan kita nanti UTS untuk dengan format seperti ini. Ada bahan yang akan saya bagikan, kemudian dari bahan itu ditulis menjadi sebuah rilis. Yang mana rilis itu yang akan dikirim ke media massa. Kalau misalnya dibuat sekaligus sebagai pelatihan sebetulnya bagi siapapun yang mengerjakan rilis tersebut. Ya, itu sebagai gambaran. Baik, saya akan share yang akan kita bahas. Jangan lupa untuk mengisi absensinya di apa ini, di chatnya ya, kolom chat. Oke, ini dia. Tugas dari kelompok Azmi Mu'afa dan kawan-kawan. Ya. Oke, kita akan lihat, kita akan bahas ya, di mana kekurangannya atau sesuatu yang mesti dilengkapi di dalam tugas yang diselesaikan itu. Yang pertama, dalam rilis berita yang dikeluarkan oleh Humas, yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau organisasi ya, atau perusahaan, biasanya atau lazimnya dia menggunakan identitas dari lembaga tersebut atau organisasi tersebut. Itu berupa nama dan logo. Nama dan logo. Ya, sudah saya sampaikan pekan lalu. Mestinya ada logo di mana letaknya itu, apakah di atas, di bawah, atau di samping, itu bergantung kepada estetika atau nilai-nilai layout, keindahan layout dari sebuah
press release yang dibagikan kepada media massa. Apakah di atas, apakah di bawah, atau di samping kanan, pojok. Nah, ini dalam tugas yang dikerjakan oleh Asmi dan kawan-kawan ini masih belum ada logo dari lembaga humas yang membuat rilis. Itu berguna untuk sebagai identitas bagi si pengirim ya. Lembaga humas itu wartawan itu tahu, yang menerima rilis ini tahu, oh ini dari lembaga Daihatsu misalnya. Contoh kita ada logo Daihatsu-nya kan. Itu harusnya ditentukan di sini. Kemudian selain logo juga harus ada alamat. Alamat, kemudian dia bisa ada kurang logo, kurang alamat, kemudian kontak person. Kontak person dari humas atau pihak humas, atau pihak perusahaan yang bisa dihubungi. Nah, ini sudah ada ya, kontak personnya melalui email, kemudian telepon. Oke, jadi sudah ada ditentukan di sini kontak personnya. Oke, jadi lebih khusus sebetulnya untuk efektivitas komunikasi, karena ini ketika wartawan ingin mempublikasikan bahan berita ya, rilis itu kan bahan berita ya, saya sampaikan, maka dia akan biasanya melakukan konfirmasi. Pada siapa dia akan mengkonfirmasi? Pada alamat yang tertera di bawah rilis ini. Ya, untuk respon yang lebih efektif, kalau sekarang ini kan menggunakan nomor telepon atau WA, dan ada orang yang jelas pada siapa dituju konfirmasi tersebut. Nah, berita itu adalah konfirmasi. Berita itu harus ada berbeda dia dengan berita di media sosial. Berita di media massa itu namanya harus merupakan sebuah fakta yang terkonfirmasi. Nah, kalau misalnya wartawan yang mengkonfirmasi sudah ada alamatnya yang ingin dia hubungi, yang bisa dia hubungi. Nah, itu catatan yang selanjutnya dari tugas Asmi dan kawan-kawan. Nanti Asmi dan kawan-kawan setelah ini kembali diperbaiki sesuai dengan yang saya diskusikan di sini ya. Perbaiki kekurangan. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat tanggal. Lokus pertama dan tanggal. Lokusnya itu Jakarta. Lokus itu adalah lokasi di mana kegiatan itu, berita tersebut berasal. Peristiwa itu terjadi, itu lokus. Ya, di Jakarta. National lokus ada tanggal. Nah, penempatan tanggal ini juga bisa bervariasi. Ya, dia tidak memiliki patokan yang baku dalam sebuah berita. Bisa di dalam berita, bisa di awal berita, atau di awal tulisan, atau juga bisa di dalam. Tapi dia harus ada, ya, tidak boleh tidak ada. Karena kalau dia tidak ada, maka dia akan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah berita. Harus ada when-nya. When itu peristiwa, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi di dalam berita, mungkin sudah kita bahas ya di mata kuliah dasar-dasar, harus ada 5W1H. Ya. Harus ada 5W1H yang menjelaskan apa dan bagaimana peristiwa yang dimuat dalam sebuah 5W1H ini harus dijawab. Kapan peristiwanya, di mana peristiwanya, apa yang terjadi, siapa yang mengatakan. Kalau kita ingat formula Harold de Lasswell, who says what, with what channel, to whom, and with what effect, kan gitu ya. Itu dia rumusannya 5W1H. Siapa mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, untuk tujuan apa, untuk mendapatkan efek apa.
itu harus dijawab di dalam berita. Nah, ketika kita menulis berita atau rilis yang akan menjadi bahan kita, mesti menjawab 5W1H itu. Oke. Nah, kemudian kita akan beralih kepada judul. Ini judul yang diturunkan atau yang dipilih oleh kelompoknya Asmi dan kawan-kawan. PT Astra Daihatsu Motor beri dukungan terhadap konservasi penyu di Indonesia. Oke. Kalau misalnya dari bahan yang semalam itu dibaca, maka kita akan tahu faktanya bahwa dukungan terhadap konservasi penyu yang diberikan oleh PT Astra Daihatsu ini itu sudah berlangsung sejak kapan? Ada yang tahu nggak? Ada yang membaca nggak bahannya? Sejak kapan? 1 dekade itu artinya berapa lama? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Jadi artinya sudah berlangsung sejak 2011. Kan itu kan? Apalagi artinya? Artinya dukungan itu atau dukungan Daihatsu, Astra Daihatsu Motor kepada konservasi penyu itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Maka sebagai sebuah berita, dia sudah pasti banyak ditayangkan sejak 2011. Kalau hanya berupa dukungan. Oleh karena itu, judulnya itu ketika memilih judul, hal-hal tersebut yang saya katakan tadi ya, antara judul atau angle kita itu harus merujuk kepada news value. Ya, mendengar ya istilah news value. News value itu adalah nilai berita. Nilai berita itu salah satunya adalah informasi, kebaruan informasi. Konteks informasi yang hangat, informasi yang masih itu sesuatu yang baru. Dari informasi yang dibagikan kemarin, apa yang baru? Ya. Jadi oleh karenanya dari judul ini mestinya dipilih yang lebih memiliki konteks sekarang, kontekstualnya sekarang lebih baru. Apa yang baru sekarang? Misalnya pandemi COVID-19. Ya. Atau apa lagi? Persoalan edukasi terhadap masyarakat. Jadi bisa lebih dipilih pada hal-hal yang lebih memiliki informasi yang mengandung kebaruan di dalam. Kemudian itu dari judul, kemudian kita masuk kepada lead berita atau paragraf pertama. Tapi saya kesulitan menentukan paragraf pertama di sini karena tidak ada titiknya. Ini sampai mana paragraf pertama ini? Sampai sini bukan. Sampai sini juga bukan. Dia bersambung terus kemarin. Jadi titiknya, kan kalau kalimat itu kan diakhiri dengan titik ya. Dengan titik, maka dia berlanjut dengan baru. Jadi paragraf itu adalah satu paragraf. Itu adalah beberapa kalimat dalam satu bagian tulisan. Yang dipisahkan dengan bagian tulisan yang lain. Itu disebut dengan paragraf. Karenanya ini tidak ada paragraf. Kalau saya cek dari sumber asli juga saya kira tidak jauh berbeda. Ya, tidak berbeda, lebih kurang seperti ini juga. Ya. Oke. Ya, jadi kelompok ini Asmi Mu'afa dan kawan-kawan pertama tentukan dulu paragraf pertamanya. Paragraf pertama itu harus merupakan turunan dari judul secara langsung. Itu disebut dengan berita. Ya. Harus merupakan turunan secara langsung dari sebuah judul.
Kalau judulnya itu ada dukungan itu, maka di sini juga berarti datang seperti ini ya. Astra Daihatsu memberi dukungan terhadap konservasi penyu di Indonesia sebagai wujud nyata komitmen dan kontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan menjadi tempat edukasi bagi masyarakat pengunjung konservasi penyu. Ini sudah benar. Sudah benar. Ya. Hal ini selaras dengan salah satu CSR, Corporate Social Responsibility Astra Daihatsu Motor, yaitu pilar hijau Daihatsu yang sudah berjalan 1 dekade sejak 2011. Nah, ini mestinya kita lanjut kepada paragraf yang baru sampai di sini. Itu kayaknya formatnya berantakan, Pak, waktu dikirim, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Formatnya belum disusun. Udah disusun, Pak. Cuma mungkin Disusun. pas Bapak download berantakan. Maksudnya pas ngopinya gitu ya. Soalnya di file yang saya kirim. Oh, ngirimnya pakai PDF ya? Oke, baik kalau begitu. Ini kita anggap ini sebagai paragraf pertama. Nah, dari strukturnya kita lihat, dari struktur yaitu struktur judul dan lead. Lead itu paragraf pertama. Ini sudah menggambarkan sebuah rilis, ya, sudah menggambarkan sebuah rilis, yaitu paragraf pertama ini, ya, sudah ada judul, lokus, sudah ada tanggal, kemudian isinya atau kontennya merupakan turunan dari judul, ya, turunan dari judul. Nah, karena itu apa namanya, ini sudah memadai. Hanya saja catatan saya tadi adalah bahwa mestinya judulnya ini merujuk kepada kebaruan tadi ya, merujuk kepada kebaruan, tidak sekedar memberikan dukungan, karena dukungan ini adalah sesuatu yang bukan hal baru. Nah, begitu, bukan hal yang baru. Kita harus mencari hal yang paling tidak ada kebaruannya. Oke, ini dari paragraf yang pertama. Kemudian, nah, masuk paragraf kedua. Saya anggap saja ini ya paragraf keduanya. Oke. Nah, paragraf kedua ini, dukungan diberikan secara menyeluruh ke 6 wilayah yang tersebar di Indonesia. PT Astra Daihatsu Motor memberikan dukungan dalam bentuk merchandise, kaos, tas, lipat penyu, hingga masker yang diberikan sejalan dengan setelah dibukanya kembali area wisata yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan konservasi penyu. Nah, ini perlu jadi catatan bahwa berita itu ditulis berdasarkan fakta, ya kan? Atau sebuah berita itu harus merupakan fakta. Cara menyajikan fakta itu gini, kalau saya selalu mencontohkan begini. Kalau saya mengatakan penyu itu binatang yang cantik, misalnya ya, contohnya. Saya mengatakan penyu itu adalah binatang yang cantik. Maka itu adalah pendapat, opini saya tentang penyu. Benar kan? Nah, tetapi kalau misalnya si A mengatakan bahwa menurut saya ini penyu itu binatang yang cantik. Dia menulis begitu. Maka apa yang dia tulis itu adalah fakta, bukan opini. Ya, saya ulangi lagi ya. Ketika saya yang mengatakan, atau katakanlah si A mengatakan penyu itu binatang yang cantik, maka itulah opini si A. Tapi si B kemudian menulis bahwa menurut si A, penyu itu adalah binatang yang cantik. Maka itu adalah fakta, bukan opini. Oke? Nah, oleh karena itu, harus ada sumber informasi dari sebuah statement atau pernyataan, supaya dia merupakan fakta, bukan opini. Nah, di paragraf pertama, ini kan dia statement atau pernyataan berupa Astra Daihatsu memberi dukungan terhadap konservasi penyu, itu kan pernyataan. Sebagai wujud komitmen, hal ini selaras dengan CSR, ya kan? Nah,
Siapa yang mengatakan ini? Harus ada orangnya. Harus ada orangnya. Menurut si A, menurut si B, ya. Hal itu dikatakan. Tekniknya seperti apa? Bisa bermacam-macam. Dengan menggunakan teknik setelah kita menulis seperti ini, lead atau apa namanya, teras berita seperti ini. Kemudian di paragraf keduanya kita buat misalnya ya, contohnya ya, tulis contohnya hal itu dikatakan oleh, sebutkan namanya dan jabatannya. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah pernyataan si orang tersebut. Ini adalah pernyataan dari si orang tersebut. Kan opini si. Nah, begitu struktur atau tata cara teknik dalam penulisan berita yang dimuat di media massa. Oleh karenanya seorang humas ketika menulis rilis harus memahami ini. Oke. Nah, dalam contoh kita ini, ya kalau misalnya kita tidak kurang bisa menyesuaikan kreasi dengan menulis ini, maka caranya itu dengan mengambil kutipan dari pihak asal daihatsu-nya. Dalam hal ini, siapa yang membuat pernyataan dari pihak asal daihatsu? Ini Yoga D. Suryawan. Yoga D. Suryawan. Ya. Ini ya, Yoga Suryawan. Yoga Suryawan D. Suryawan selaku Head General Affair Division of Astra Daihatsu, PT Astra Daihatsu Motor, sekaligus tanggung jawab program penyu, dan seterusnya bla bla mengatakan bla bla bla. Kemudian PT Astra Daihatsu Motor mengapresiasi masyarakat usia. Nah, ini paragraf ini ketika diletakkan di bawah judul ini, di sini ya, maka dia akan mengonfirmasi sumber dari paragraf pertama. Dia akan mengonfirmasi ini. Dia akan mengonfirmasi paragraf ini. Teras berita yang ini. Nah, oleh karenanya caranya dengan meletakkan pernyataan itu di paragraf yang kedua. Oke, ini tadi ya. Ini sebuah kutipan ya. Kutipan. Kenapa bisa merah-merah gini jadinya? Oh, ada yang nyoret-nyoret. Oke, udah. Oke. Ini kutipan ini bisa merujuk atau diletakkan di paragraf yang ketiga. Ya. Tadi diletakkan di paragraf yang ketiga, 2 dan ini. Untuk apa dia seperti itu struktur rilisnya? Tidak lain seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengkonfirmasi bahwa pernyataan paragraf pertama atau di teras berita itu adalah si yoga ini. Si yoga ini. Dia ada struktur yang menjelaskan sebuah pernyataan supaya sebuah rilis itu dinilai sebagai sebuah berita, bukan sebagai opini dari humas, ya dari. Nah, ini kemudian kalau misalnya kita pindahkan ya ke atas, kita lihat
paragraf-paragraf. Nanti kelompok Asmi tolong diperbaiki lagi dan dikirim ulang ya. Nah, kemudian kita lihat paragraf ini. Oh, sebelumnya ini ada beberapa catatan. Ini kalau ditulis begini, kutipan ini dia harus menggunakan huruf besar K-nya. K-nya itu harus menggunakan huruf besar. Karena dia di awal kalimat, kami. Ya. Kami, maksudnya ucap yoga. Dan di sini penulisannya itu menggunakan koma terlebih dahulu baru tanda petik tutup. Tandai komanya. Harus ada koma baru tanda petik tutup. Ya, koma dulu baru tanda petik. Tidak langsung tanda petik. Itu merujuk kepada penulisan bahasa Indonesia. Ya, tata cara dalam penulisan bahasa Indonesia. Yang digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya ke paragraf tadi 1, 2, dan 3 kan. Kita akan berlanjut ke paragraf yang keempat. Kita membahas paragraf keempat. Dukungan diberikan secara menyeluruh ke 6 wilayah yang tersebar di Indonesia. PT Astra Daihatsu Motor memberikan dukungannya dalam bentuk merchandise berupa kaos, penyu, hingga masker yang diberikan sejalan dengan telah dibukanya kembali area wisata yang berdampak pada meningkatnya kunjungan ke konservasi penyu. Nah, kita akan membahas ulang lagi tentang para penulisan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu ada strukturnya, struktur kalimat ya. Itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ingat ya, SPOK. SPOK. Subjek, keterangan, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, dalam kalimat yang terlalu panjang, ia akan mengaburkan predikatnya. Atau predikat itu bisa lebih dari satu. Kalimat yang predikatnya lebih dari satu, tidak jelas dia pakai kalimat langsung, atau kalimat aktif, atau kalimat pasif. Bisa dia tidak bisa dikenali. Oleh karenanya pemahamannya bisa menjadi rancu. Nah, dalam hal kalimat ini dia berlangsung terlalu panjang atau dibuat terlalu panjang. Oleh karenanya di dalam penulisannya mesti disingkat. Setidaknya bagi menjadi 2 kalimat atau bisa juga 3 kalimat. Kemarin sudah saya sampaikan dalam bahasa jurnalistik penulisan itu relatif secara singkat. Lebih singkat lagi di media cyber, tetapi di media non cyber itu bisa lebih panjang. Kalau media cyber itu penulisannya merujuk pada format search engine itu 20 kata maksimal satu paragraf. Tapi dalam media yang lain itu bisa lebih dari 20 dengan catatan sudah saya rumuskan satu paragraf maksimal 3 kalimat. Dan satu kalimat maksimal 20 kata. Ya, ulangi. Satu paragraf maksimal 3 kalimat. Dan satu kalimat maksimal 20 kata. Oke. Nah, ini ada 2 kalimat. Pertama, dukungan diberikan secara menyeluruh ke 6 wilayah tersebar di Indonesia. Kemudian PT Astra Daihatsu Motor beri dukungan dalam bentuk, ini yang terlalu panjang. Hingga masker yang diberikan. Masker. Jadi kita memperhatikan juga logika bahasanya. Misalnya begini ya, dukungan diberikan secara menyeluruh ke 6 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Astra Daihatsu Motor memberikan dukungan dalam bentuk merchandise berupa kaos, tas, lipat, penyu, hingga masker. Kemudian ini bisa kalimat yang ini bisa kita hapus saja. Kemudian kita buat
di sini dan kita kita buat kalimat baru untuk menyambung jalannya kalimat itu sejalan. Tambahkan hal itu dengan kata hal itu sejalan dengan telah dibukanya kembali area wisata yang berdampak pada meningkatnya kunjungan konservasi penyu. Ya, ini tadi dihapus saja yang diberikan. Ini dihapus, kemudian ditambah titik tambah itu. Supaya apa? Supaya jelas strukturnya. Kalau dalam kalimat ini ya, PT Astra Daihatsu ini subjeknya, ya kan? Kemudian memberi dukungan itu predikatnya. Objeknya itu dalam bentuk merchandise, kaos, tas lipat, hingga masker. Itu objeknya. Nah, kalau ditambah lagi sejalan dengan telah dibukanya kembali, ini yang menjadi rancu kemudian. Oleh karena itu dibuat titik aja di sini, kemudian sambung dengan kalimat yang baru, yang bisa memuat subjek yang baru, predikat yang baru, objek yang baru, dan keterangan. Jadi kan kalau kalimat itu bisa subjek predikat saja bisa berdiri, kemudian subjek predikat objek bisa berdiri, bisa juga subjek predikat objek keterangan. Saya kira itu sudah dibahas semua di SMA udah. Atau kalau ada mata kuliah bahasa Indonesia, saya kira juga dibahas. Ya, hanya mengulang saja, mengingatkan lagi. Kemudian di paragraf selanjutnya, paragraf yang kelima, ya, paragraf yang kelima ini, Daihatsu juga meringankan beban sahabat Daihatsu di Bengkulu saat terjadi bencana alam angin puting beliung dengan memberikan bantuan dana untuk renovasi konservasi penyu alun utara Bengkulu. Kami, nah ini saya katakan tadi, kami ini di awal kata, karenanya itu dia harus menggunakan huruf kapital, ya huruf kapital. K-nya itu huruf besar, kapital. Kami bersyukur dapat bermitra dengan Daihatsu karena walaupun saat ini kita berada dalam masa sulit, Daihatsu tetap mendukung aktivitas kami dengan membantu merenovasi bangunan konservasi ini ketika terjadi bencana alam puting beliung. Nah, di sini ada koma yang kurang juga, seperti tadi, ya, seperti tadi ada koma yang kurang. Jika ini menjadi kalimat langsung atau petikan kalimat langsung, harus petikan kalimat langsung itu sebelum tanda petik tutup ini boleh koma, boleh titik. Dia koma kalau masih ada kata-kata di belakang tanda petik ini. Tapi kalau dia titik, kalau dia tidak ada kata-kata lagi dalam tanda petik ini, setelah tanda petik, maka dia titik di sini. Titik atau koma ya di sini ya. Sebelum tanda petik ini. Jadi dengan begitu dia bisa merujuk kepada aturan penulisan dalam tata bahasa. Jadi segala sesuatunya itu ada aturan, dan yang dalam bahasa Indonesia juga ada aturan. Celakanya bahasa Indonesia itulah bahasa yang aturannya sering sekali dilanggar oleh penggunanya. Jadi pengguna bahasa Indonesia itu memang sering melanggar ya. Hingga kemudian dalam penggunaannya secara resmi, baik di media massa maupun di luar media massa itu sering diabaikan. Banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan mana awalan, mana kata depan, bagaimana menulis kata sambung, bagaimana menulis gugus konsonan, bahkan istilahnya saja banyak yang tidak mendengarnya atau lupa apalagi. Baik, saya kira untuk sesi Zoom ini waktu kita sudah kurang dari 1 menit. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau kurang waktu kita sambung ke Google Classroom. Ya, kita lanjutkan ke Google Classroom. Oke, kalau tidak ada, ya saya akhiri ini ya. Kita lanjutkan. Tolong kelompok ASMI ini yang tadi diperbaiki. Yang kelompok lain juga mengerjakan kembali
dan mengirimkannya ya sesuai dengan penjelasan yang saya sampaikan. Oke, saya kira untuk sesi ini kita sampai di sini, kita lanjut ke Google Classroom tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menunggu datangnya waktu. Waalaikumsalam.